Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 dengan anggota saya sendiri, Fatimah Dewi Firdausi dengan NPM 2003 2010 184 dan rekan saya Nanda Salsabila Soni Putri dengan NPM 2003 2010 185. Di sini kami akan mempresentasikan modul 1 yaitu tentang IRD, CDM, PDM, dan database. Rumusan masalah. Adapun rumusan masalah pada praktikum IRD, CDM, PDM, dan database adalah sebagai berikut. Bagaimana perancangan model IRD, CDM, dan PDM pada sistem database penjualan di toko elektronik Hartono. Tujuan praktikum. Adapun tujuan praktikum dari IRD, CDM, PDM, dan database ini adalah satu, untuk mengetahui dan memahami pengertian dari IRD, CDM, PDM, dan database. Kedua, untuk mengetahui dan memahami apa saja perbedaan antara CDM dan PDM. Ketiga, untuk mengetahui jenis objek dalam CDM dan jenis objek dalam PDM. Entity Relationship Diagram atau IRD. IRD adalah suatu model jaringan yang menggunakan susunan data yang disimpan dalam sistem secara abstrak. IRD juga dapat diartikan sebagai bentuk awal perancangan basis data yang menggunakan simbol-simbol yang terdiri dari entitas dan hubungannya. Entity Relationship Diagram sendiri dibagi menjadi dua, yaitu IRD Logical Data Model dan IRD Physical Data Model. Komponen pada IRD. Entitas. Entitas yaitu suatu objek yang dapat dibedakan dari lainnya yang dapat diwujudkan dalam basis data. Hubungan. Suatu hubungan adalah hubungan antara dua jenis entitas dan dipresentasikan sebagai garis halus yang menghubungkan dua entitas. Ketiga, atribut. Atribut memberikan informasi lebih rinci tentang jenis entitas. Derajat relasi menjelaskan jumlah maksimumkan hubungan antara satu entitas dengan entitas lainnya. Garis berfungsi untuk menghubungkan atribut dengan entitas dan entitas dengan relasi sehingga menggambarkan diagram tersebut seperti memiliki alur. Konseptual Data Model atau CDM. CDM adalah perancangan basis data yang berdasarkan pengumpulan data dan analisis. Pembuatan CDM adalah suatu tahap di mana kita melakukan proses identifikasi dan analisa kebutuhan-kebutuhan data, dan ini disebut pengumpulan data dan analisa untuk menentukan kebutuhan-kebutuhan suatu sistem database. Physical Data Model. PDM merupakan gambaran secara detail basis data dalam bentuk fisik. Penggambaran rancangan PDM memperlihatkan struktur penyimpanan data yang benar pada basis data yang digunakan sesungguhnya. Database, pangkalan data atau basis data, atau sering pula dieja basis data, adalah kumpulan informasi yang disimpan di dalam komputer secara sistematik, sehingga dapat diperiksa menggunakan suatu program komputer untuk memperoleh informasi dari basis data tersebut. Perangkat lunak yang digunakan untuk mengelola dalam memanggil query basis data disebut sistem manajemen basis data. Sistem basis data dipelajari dalam ilmu informasi. Studi kasus. Sebuah toko elektronik Hartono mempunyai keinginan untuk membuka sebuah sistem pembelian televisi yang dapat diakses oleh customer melalui web. Hal tersebut dilakukan untuk mempermudah customer untuk melakukan pembelian televisi. Sebelum membuat suatu web, diharuskan untuk membuat IRD, CDM, dan PDM terlebih dahulu. Tentukan IRD dan CDM, lalu ubah data CDM dalam bentuk PDM terlebih dahulu, kemudian jadikan database. Setelah itu, import database di PHP MyAdmin. Untuk model IRD studi kasusnya sendiri yaitu memiliki 4 entitas, yaitu pembeli, pegawai, nota, dan televisi. Untuk atribut dari pembeli yaitu ID pembeli, alamat, dan nama. Lalu memiliki relasi yaitu membeli, kemudian ada entitas pegawai dengan atribut ID pegawai, jenis kelamin, alamat, nomor KTP, dan gaji. Kemudian ada relasi menunjukkan, dan ada entitas televisi dengan atribut tipe, harga, dan ukuran. Kemudian ada relasi menghasilkan,
Dan ada entitas nota dengan atribut nomor faktur, kode TV, tanggal transaksi, dan jumlah bayar. Kemudian akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan dari rekan saya. Untuk langkah pertama dalam pengoperasian yaitu kita membuat CDM dengan menggunakan aplikasi Power Designer. Yang pertama itu kita tentukan untuk atribut, entitas, sama relasinya. Di sini ada entitas pembeli dengan memiliki atributnya yaitu nama, ID pembeli, dan alamat. Selanjutnya ada relasi mendatangi, dan untuk entitasnya dari pegawai itu sendiri terdapat atribut yaitu ID pegawai, jenis kelamin, gaji, nomor KTP. Lalu ada relasi menunjukkan dengan entitas televisi memiliki atribut yaitu tipe, harga, dan ukuran. Kemudian ada relasi menghasilkan dengan entitasnya nota. Untuk atributnya sendiri memiliki nomor faktur, kode TV, tanggal transaksi, dan jumlah bayar. Selanjutnya kita ketik cek model untuk mengetahui aplikasi berjalan dengan lancar atau tidak. Lalu kita klik tools, cek model. Lalu klik OK. Nah, untuk di sini kan kosong, berarti kalau kosong itu datanya tidak ada yang error atau bisa berjalan. Selanjutnya, kita membuat PDM dengan cara tools, generate physical data model. Lalu kita klik OK. Nah, setelah di sini kan sudah terlihat PDM-nya dari datanya tadi. Setelah itu kita melakukan langkah ketiga yaitu membuat database dari data ini, yaitu dengan cara kita klik generate database. Nah, di situ kita isikan namanya terserah. Lalu kita klik OK. Nah, kalau misalnya udah muncul seperti ini, berarti datanya berjalan dengan lancar, yaitu kita klik close. Selanjutnya kita buka aplikasi XAMPP. Lalu kita jalankan aplikasinya dengan klik start 2 kali di sini. Setelah itu kita buka localhost phpMyAdmin. Nah, untuk langkah pertamanya yaitu kita membuat basis data. Nah, untuk nama basis datanya kita sesuaikan dengan studi kasusnya. Seperti penjualan televisi new. Nah, ini udah ada kolomnya, lalu kita impor data yang tadi, database-nya, dengan kita pilih choose file, lalu kita masukkan data impornya tadi, lalu kita klik go. Nah, kalau misalnya udah terlihat kayak gini, berarti ini datanya sudah berjalan dengan sukses. Untuk langkah selanjutnya, di sini kan sudah ada nota pegawai seperti atribut yang tadi, udah ada entitas 4, yaitu nota pegawai, pembeli, dan televisi. Nah, untuk nota sendiri, di sini ada strukturnya dengan memiliki atributnya itu nomor faktur, kode TV, tipe, sama tanggal transaksi. Nah, untuk kode TV-nya itu sendiri, ini tuh namanya primary key. Lalu tipenya forbidden key. Lalu selanjutnya kita lakukan insert, yaitu menambahkan. Untuk datanya terserah. Ini datanya seperti kayak ini. Kita isi dengan 10. Terus untuk pembeli, kita isi 10 juga. Televisi juga 10. Lalu setelah kita buat seperti tadi, kita bisa mengisi untuk entitas pembelinya
dengan namanya itu bebas. Dengan cara kita klik tambahkan, misalnya nama Nanda ya. Terus ID pegawai 99976, ID pembelinya random, alamatnya juga bebas. Lalu kita klik Go. Nah, kalau misalnya udah ada 2 bar ditambahkan, nih berarti udah berjalan lancar, nggak ada errornya. Lalu kita klik jelajahi. Nah, di sini udah dapat 2. Untuk langkah selanjutnya juga sama seperti langkah tadi. Jadi kita juga isi dengan klik 10. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.